Pemain Persib Bandung Frans Putros ada di Piala Dunia. Sepak bola Indonesia berhasil mencetak sejarah. Halo sobat bola sekalian, jadi Piala Dunia 2026 kali ini memang terasa sangat spesial bagi pecinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, di Piala Dunia kali ini sepak bola Indonesia berhasil mencetak sejarah besar lewat keikutsertaan salah satu pemain yang berkompetisi di liga domestiknya, yaitu pemain Persib Bandung Frans Putros. Di Piala Dunia ini, Putros membela timnas yang udah cukup lama gak lolos ke Piala Dunia, yaitu timnas Irak. Keikutsertaannya dalam turnamen ini dengan status sebagai pemain dari Liga Indonesia, tepatnya Persib Bandung, jelas menyisakan banyak cerita serta rekor yang dicetak. Bahkan yang paling spesialnya lagi, baru aja kita melihat pemain dari Liga Indonesia tersebut muncul di panggung tertinggi sepak bola dunia. Maka pertanyaannya sekarang, rekor apa aja yang dicetak oleh Frans Putros untuk Persib maupun Liga Indonesia? Serta gimana pertandingan pertama yang dijalani oleh Frans Putros bersama timnas Irak di Piala Dunia? Itu yang bakal kita bahas di sini. Kita bahas ini untuk membahas tentang fakta bahwa ini loh Persib dan sepak bola Indonesia yang ternyata mampu mencetak sejarah. Kalau gitu, bareng gua Zidan Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi pertandingan pertama Frans Putros di Piala Dunia terjadi ketika timnas Irak bertemu Norwegia di matchday pertama grup I. Memang ini jadi pertandingan yang gak mudah buat mereka. Secara mereka harus melawan Norwegia yang bisa dibilang saat ini ada dalam masa emasnya. Norwegia baru pertama kali tampil di Piala Dunia setelah sekian lama hiatus sejak tahun 1998, yang waktu itu kesuksesannya ada di zaman Ole Gunnar Solskjaer dan sekarang baru terulang lagi di zamannya Erling Haaland. Artinya motivasi Norwegia di Piala Dunia kali ini tentunya sangat tinggi. Bahkan diprediksi bahwa Norwegia juga bisa jadi tim kuda hitam yang mampu melangkah jauh di Piala Dunia 2026 sekarang. Dan buat Frans Putros, sebenarnya dia di laga ini gak main sebagai starter. Tapi itu gak masalah sama sekali, mengingat dengan usia Putros yang saat ini jadi salah satu pemain senior di skuad Irak, maka yang dibutuhkan dari Putros memang bukan cuma kualitasnya, melainkan pengalamannya. Yang hal itu tentunya sangat berguna untuk menjaga keseimbangan kualitas dari skuad timnas Irak itu sendiri. Dari segi jalannya laga juga cukup menarik, karena dengan status timnas Irak yang gak diunggulkan, nyatanya mereka mampu memberikan perlawanan yang cukup lumayan buat Norwegia. Ya, walaupun hasil akhirnya kalah 4-1, tapi it's okay. Dan untuk Putros sangat disayangkan, dia belum menjalani laga debutnya di pertandingan pertama ini. Cuma ada satu momen yang dia muncul di kamera live TV adalah ketika Aimen Hussein selebrasi cetak gol. Di sini ada kelihatan Putros ikut merayakan gol pertama Irak. Ya, walaupun pada akhirnya juga Putros belum berhasil debut, tapi itu gak mengurangi esensi serta benefit yang didapatkan oleh Persib Bandung maupun sepak bola Indonesia. Karena masih ada 2 sisa laga fase grup untuk Putros punya kemungkinan menjalani laga debutnya di Piala Dunia. Kemudian sekarang kalau kita bicara rekor yang dicetak dari keikutsertaan Frans Putros di Piala Dunia kali ini, jelas ada banyak. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling besar dulu, bahwa Frans Putros merupakan the first active Liga Indonesia player di Piala Dunia. Ini jadi rekor yang paling monumental karena kita semua tahu bahwa ada banyak pemain asing yang sedang dan pernah berumput di Liga Indonesia. Tapi dari sekian banyak pemain asing yang pernah main di sini, dari banyaknya nama besar juga yang pernah datang ke sini, gak ada di antara mereka yang tampil di Piala Dunia saat berstatus sebagai pemain Liga Indonesia. Kalau yang pernah main ada banyak, tapi kalau yang aktif main itu gak ada. Dan sekarang, sejarah tersebut bisa tercipta. Setelah sekian lama, akhirnya rekor tersebut bisa pecah telur. Karena dengan adanya Frans Putros yang tampil di Piala Dunia, dengan statusnya sebagai pemain Persib, maka Persib menjadi klub Liga Indonesia pertama yang mengirim wakilnya ke panggung tertinggi dunia. Ini benar-benar luar biasa, Pak. Dan situasi ini juga sebenarnya secara gak langsung menghapus stigma yang beranggapan bahwa Liga Indonesia cuma jadi tempat pensiun bagi pemain asing berkualitas. Karena fakta sebelumnya seringkali kita cuma melihat pemain asing berkualitas itu cuma mampir ke Liga Indonesia ketika peak performance-nya memang udah habis. Itu juga yang memang membuat Liga Indonesia cuma dihuni sama pemain yang pernah main di Piala Dunia. Tapi sekarang, stigma tersebut bisa dihapus lewat keikutsertaan Putros di Piala Dunia. Karena dengan situasi tersebut, membuktikan bahwa Liga Indonesia saat ini merupakan ekosistem yang kompetitif bagi para pemain level internasional.
Kemudian dampak yang kedua, validasi Liga Indonesia di mata dunia. Ini masih berhubungan erat dengan poin yang pertama tadi, bahwa dengan adanya pemain Liga Indonesia yang main di Piala Dunia, secara gak langsung memberikan sertifikasi kualitas bagi kompetisi yang kita miliki. Sertifikasi kualitas dalam hal apa? Yaitu dalam hal peningkatan koefisien Liga. Maksudnya bukan berarti keikutsertaan Putros di Pildun ini ningkatin poin koefisien Liga Indonesia secara statistik. Bukan, melainkan ini jadi peningkatan bahwa dunia internasional saat ini akan melihat bahwa Liga Indonesia merupakan kompetisi yang layak untuk pemain internasional yang kualitasnya ada di level Piala Dunia. Yang hal ini juga secara gak langsung bisa menarik minat pemain-pemain internasional lainnya untuk datang dan bermain di sini. Karena mereka melihat, oh ternyata Liga Indonesia ada pemainnya yang main di Piala Dunia nih. Berarti kualitas liganya bukan kualitas yang rendahan. Sehingga banyak dari mereka yang harusnya punya ketertarikan lebih untuk bermain di Liga Indonesia. Dan situasi ini juga pada akhirnya bakal memicu peningkatan nilai Liga Indonesia itu sendiri, khususnya dari segi komersial. Dengan validasi dan ketertarikan tinggi dunia internasional, artinya nilai hak siar Liga Indonesia, nilai sponsorship, dan daya tawar Liga secara keseluruhan bisa ada peningkatan. Kemudian masih dalam konteks validasi, bahwa ketika Liga Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari berbagai hal yang kita bahas tadi, secara gak langsung standar profesionalisme yang ada di setiap klub juga bakal lebih meningkat. Karena harusnya klub Indonesia lainnya bakal lebih terpacu supaya mereka semua bisa meningkatkan segala hal yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemainnya. Misal peningkatan fasilitas, metode latihan, rekrutan, yang semua hal itu dilakukan supaya setidaknya mereka punya level yang setara dengan level yang dimiliki oleh Persib Bandung dengan Frans Putrosnya. Karena sejatinya kalau cuma Persib yang dominan, mungkin gairah kompetitif ke depannya yang terjadi dalam ekosistem sepak bola bisa jadi perlahan bakalan hilang. Maka untuk menjaga gairah kompetitif tersebut, memang harus ada klub lain yang mampu menyaingi Persib Bandung dari segi profesionalismenya. Kemudian kalau tadi dampak untuk Liga Indonesia, sekarang kita lebih mengerucut lagi, yaitu dampak untuk Persib Bandung. Sebenarnya dampak paling terasa buat Persib bukan cuma soal teknis di lapangan, bukan cuma tentang peningkatan kualitas yang nantinya dibawa Putros jika memang masih berseragam Persib, melainkan dampak yang paling pasti dan bakal langsung terasa adalah tentang brand equity. Bayangin pertandingan Piala Dunia ini, khususnya laga yang udah dilaksanakan antara Irak dan Norwegia, pastinya ada jutaan pasang mata yang memberikan perhatian. Ada banyak juga scouting yang nonton, investor yang nonton, bahkan sponsorship. Dan ketika mereka melihat daftar susunan pemain, kemudian lihat ada nama Frans Putros dengan asal klubnya Persib Bandung, pastinya situasi tersebut bikin mereka jadi bisa masuk ke database mereka. Sehingga Persib pastinya jadi klub yang bakal masuk ke dalam daftar atau list yang mereka miliki. Entah untuk kedepannya mereka melakukan aktivitas transfer pemain, entah untuk mengembangkan sepak bolanya, untuk invest, atau bahkan menjalin kerjasama bisnis dengan Persib Bandung. Yang hal itu sangat menguntungkan buat Persib. Bahkan brand equity yang lebih prestisnya lagi, bahwa ini menjadi legacy bagi Persib Bandung itu sendiri. Karena situasi ini pastinya bakal terus diingat sampai kapanpun. Beberapa tahun ke depan, sepak bola di masa depan bakal mengenang capaian Persib sebagai klub Indonesia pertama yang mampu mengirim pemainnya ke Piala Dunia 2026. Mereka bakal dikenang sebagai klub yang punya kapasitas untuk mempertahankan kualitas pemain supaya bisa tetap sanggup bersaing di level dunia. Karena situasinya yang biasanya terjadi kan ketika ada pemain gabung ke klub Indonesia, biasanya mereka mengalami penurunan kualitas. Tapi di sini, dengan segala macam hal yang mereka miliki, dengan adanya manajemen yang sehat, fasilitas yang lengkap, metode latihan yang tepat, serta keikutsertaan kompetisi juga yang mereka bersaing di Asia, itu semua bikin setiap pemain hebat yang datang ke Persib bisa punya kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari sebelum dia gabung ke Persib Bandung. Dan situasi ini juga sekaligus bisa dianggap sebagai magnet yang kuat buat Persib ke depannya menarik pemain berkualitas lainnya. Karena dengan adanya history ini tentunya menjadi profil untuk Persib meyakinkan atau memberikan jaminan kualitas kepada calon pemain barunya nanti. Paling yang jadi PR besarnya saat ini buat Persib adalah gimana caranya untuk mereka meyakinkan Putros supaya kontraknya mau diperpanjang. Karena sekarang kan situasinya sebenarnya Putros udah habis kontrak dari Persib per akhir Mei kemarin. Belum ada kejelasan kontrak dari Putros. Mungkin dia juga sekarang lagi pengen fokus dulu sama Piala Dunia. Kemungkinan setelah Piala Dunia nanti baru bakal ada keputusan pasti dari Putros. Dan buat Persib sebenarnya sayang banget kalau mereka gagal ngamanin Putros. Karena dengan kualitas yang dia miliki, dengan pengalaman World Cup-nya, maka itu jadi sesuatu yang sangat worth it untuk Persib dapatkan.
Semoga keputusannya nanti sesuai sama apa yang diharapkan. Sekarang pendapat kalian tentang fakta serta rekor ini gimana? Mari kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!